Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada kebaktian malam hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia menyarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian menyarak pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka mata. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengajar kita bagaimanakah seharusnya kita bersikap dalam satu keadaan yang sangat kritis. Dalam satu kondisi yang sangat kritis, bagaimanakah kita harus bersikap? Melalui perikop tadi, ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi yang menunjukkan sikapnya dalam satu kondisi, dalam satu keadaan sangat kritis. Kalau saya boleh tanya, kira-kira siapakah yang 3 orang itu? Siapakah yang 3 orang yang tadi yang sudah kita baca? Siapa? Ini ya yang mau CD. Siapa yang 3 orang? Gehasi. Siapa lagi? Elisa. Terus ada perempuan dong. Tapi nggak ada namanya, kampungnya disebut. Siapa? Perempuan dari mana? Dari Pondok Gede.
Dari perempuan Sunem. Ya, jadi ada 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Bagaimanakah ketiga orang ini bereaksi, bersikap dalam satu kondisi yang sangat kritis? Kondisi kritisnya apa? Apa kondisi kritisnya? Itu tuh yang tadi baru meninggal. Siapa baru meninggal? Oh, bapak negara ini. Presiden, mantan presiden Soeharto. Jadi ketika kondisi kritisnya seperti itu, bagaimana sikap mereka? Sikap perempuan Sunem, sikap Elisa, sikap Gehasi terhadap ancaman kehidupan. Ya, terhadap ancaman kehidupan. Jadi kita lihat ini satu perempuan yang luar biasa. Dan ini untuk perempuan, tapi bukan hanya untuk perempuan, untuk kita semua. Memang ada satu perempuan luar biasa. Sayang, ternyata perempuan luar biasa itu no name, tak bernama. Dia hanya disebut dari Sunem. Kenapa dia disebut perempuan yang sangat luar biasa? Ketika anaknya sudah sakit keras, bahkan akhirnya mati, apa yang dilakukan? Dan ingat, anak ini adalah anak yang sudah lama ditunggu-tunggu, anak satu-satunya, dan tiba-tiba mati karena demam tinggi. Sikapnya apa? Dia tidak meraung-raung, dia tidak menangis, dia tidak jungkir balik, dia tidak mau bunuh diri. Tapi ketika anaknya mati, dia pergi, suaminya sedang panen. Dia pergi, suaminya bertanya, ada apa? Baik-baik saja, tapi tolong dulu persiapkan satu mobil. Kalau sekarang ya, mobil, aku mau pergi. Ngapain lu pakai mobil? Iya, aku mau ketemu dengan pendeta gitu. Ada apa? Ya udah, ada aja yang penting. Dia tenang aja, dia pergi ke rumah pendeta Elisa. Ketika Elisa melihat perempuan Sunem datang, Elisa bilang, coba Gehasi, lihat. Perempuan Sunem datang, ada apa? Tanya dulu, apa kabarnya? Ketika Gehasi nanya, apa kabar? Baik-baik saja. Dia tenang banget dalam kondisi yang sangat kritis, yang sangat gawat. Baru ketika dia bersama dengan Elisa, dia memeluk kaki Elisa dan dia berkata, dia tumpahkan seluruh isi hatinya. Sangat tenang, sangat luar biasa. Dan saya berharap ini menjadi sikap yang kita boleh teladani dalam kondisi yang kritis. Sayangnya kita hanya persoalan dikit aja, apa yang terjadi? Kita sudah ribut, udah gerasa gerusu, udah ngoceh ke sana kemari, udah teriak-teriak. Hanya persoalan kecil. Tapi perempuan Sunem itu, ini persoalan yang serius. Ini persoalan hidup mati. Tapi di situ dia bisa tenang. Itu satu pribadi yang luar biasa. Dan itu perempuan. Pribadi yang kedua, Gehasi. Gehasi ini adalah pribadi yang dalam suatu keadaan yang kritis adalah pribadi orang yang bertindak sesuai dengan prosedur. Bertindak sesuai dengan prosedur. Apa prosedurnya? Ketika tadi Elisa, dia tahu, kau duluan pergi. Lihat anak itu, bawa tongkat ini. Begitu kau nyampe, taruh tongkat di atas anak itu. Dia lakukan prosedur itu dengan baik. Begitu dia nyampe, dia lihat anak itu, dia taruh tongkatnya di atas anak itu. Tapi sudah ditunggu, prosedur sudah benar, ya. Prosedur sudah dilaksanakan dengan baik dan benar.
Tapi nggak ada reaksi, nggak ada tanda-tanda kehidupan, itu katanya. Lalu dia pulang. Kalau satu prosedur tidak berhasil, dia pulang. Udah, aku prosedur sih sudah saya tempuh, tapi nggak berhasil. Apa boleh buat? Sudah saya lakukan, tapi nggak berhasil. Apa boleh buat? Lalu ya udah, berhenti aja, pulang aja gitu. Melapor lagi. Dan satu lagi, si Gehazi ini, kalau kita baca selanjutnya lagi cerita Gehazi, dia adalah tipe orang yang mengambil mendurung tempat litok, apa sih bahasa Indonesia? Mengail di tempat yang keruh. Ketika Naaman, ada satu panglima tentara dari Syria sakit kusta, dia berobat kepada Elisa. Elisa nggak mengobati, menyelam aja ke Sungai Jordan. Dengan berat hati akhirnya dia menyelam dan betul sembuh. Begitu sembuh, Naaman memberi tanda terima kasih. Emas, perak banyak banget, bukan bergram-gram, berkilo-kilo. Ini sebagai tanda terima kasih saya. Tapi Elisa bilang, no, itu tidak perlu. Terima kasih, bawa aja pulang semua hadiahmu. Yang penting kamu sudah sembuh. Enggak, bawa aja, aku ikhlas. Naaman betul-betul, aku ikhlas. Enggak, bawa aja, terima kasih. Naaman pergi dengan pasukannya. Tapi sudah begitu jauh, diam-diam Gehazi dari pintu belakang keluar. Disusulnya lagi Gehazi, Naaman. Begitu ketemu, si Naaman lihat, wah ini Gehazi. Dia berhenti. Ada apa Gehazi? Wah itu loh, tadi pendeta ya. Lupa, rupanya ada memang murid-muridnya butuh pakaian. Berikan aja tadi pakaian. Oh udah, ini bawa aja. Bukan hanya pakaian, emasnya bawa aja situ, kata dia. Ya dibawanya. Begitu dibawa, sampai di rumah, barang-barang sudah disembunyikan. Elisa bertanya, Gehazi kamu dari mana? Aduh Gehazi, kok kamu berlaku begitu sih? Sekarang penyakit kusta Gehazi akan pindah kepadamu. Ya udah deh, dia jadi penyakit Gehazi, jadi dia sekarang yang sekujur tubuhnya hancur karena kusta itu. Dia adalah tipe orang dalam kondisi kritis. Sepakat, ini keputusan kita, iya. Tapi begitu keluar, selesai rapat, dia ngomong lain. Ya. Sangat banyak orang seperti itu. Dalam kondisi kritis, apa yang kita lakukan? Ini, begini. Sepakat? Sesudah berdebat, akhirnya sepakat. Ini keputusan kita, ini yang akan kita lakukan. Oke. Rapat ditutup. Tapi begitu selesai rapat, dia ngomong lain, cerita lain. Wah tadi aku sih gak setuju rapatnya. Wah aku tadi gini deh. Aku gak begitu. Itulah Gehazi. Mudah-mudahan tidak ada orang seperti itu di antara kita. Ketika rapat diam aja baik-baik. Tapi selesai rapat, ngomong ngoceh-ngoceh kemana-mana. Ketika ketemu seperti ini baik-baik aja. Tapi di tempat lain ceritanya lain. Jangan. Nanti kusta Naaman bisa pindah kepada kamu. Ingat itu, ini serius. Orang seperti itu akan menerima kusta Naaman. Yang suka berkata lain dari apa yang sudah disepakati. Kusta Naaman bisa pindah sama dia. Serius ini. Jangan. Jadi dia hanya menjalankan prosedur. Kalau sudah dilaksanakan prosedur, nggak berhasil, ya udah. Tanggung jawab saya sudah selesai. Semua prosedur sudah saya lakukan. Nggak berhasil, ya udah, nggak berhasil. Pribadi yang ketiga, Elisa. Dia adalah kebalikan dari Gehazi.
Dia tidak hanya menempuh prosedur yang sudah ditetapkan demi kehidupan. Nah, Elisa itu adalah orang yang pro kehidupan, yang tidak pernah menyerah kalau itu sudah soal kehidupan. Tidak pernah menyerah. Prosedur-prosedur tidak berhasil, dia akan tempuh cara yang lain. Dia akan tempuh cara yang lain. Bahkan cara yang nampaknya aneh, dia mau tempuh. Itu demi kehidupan dalam satu situasi yang kritis. Dia memang tempuh satu, begitu dia lihat sudah mati, lalu dia coba bantuan pernapasan dari mulut ke mulut. Tidak cukup hanya bantuan pernapasan, mata dengan mata, tangan dengan tangan, lalu dia sepertinya memeluk anak itu agar panas, agar ada hangat, mengalirkan kehangatan. Tapi sudah dilakukan juga belum berhasil. Dia berdiri, dia berjalan ke sana dan kemari, tapi dia tidak putus asa. Dia coba lagi. Dia coba lagi. Dan apa yang terjadi? Anak itu akhirnya bersin dan membuka mata. Dia hidup. Dia adalah pribadi orang yang tidak pernah menyerah kalau itu soal kehidupan. Tidak pernah menyerah kalau itu sudah soal kehidupan. Dia tidak berhenti hanya dengan prosedur-prosedur yang sudah standar. Dan tidak perlu expose, tidak perlu kameramen, tidak perlu televisi, tidak perlu wartawan. Karena apa tadi? Begitu dia nyampe, dia masuk rumah, dia lihat anak sudah mati di tempat tidur, apa yang dia lakukan? Dia tutup pintu sendiri. Dia tutup pintu. Jadi tidak perlu ada orang yang lihat. Dia melakukan apapun kalau itu soal kehidupan. Yang dimaksud kehidupan di sini bukan kalau mati hidup lagi, bukan hanya itu. Kehidupan itu adalah gambaran dari sesuatu yang baik. Hidup itu baik. Hidup itu baik. Jadi pro memihak kepada kehidupan, memihak kepada yang baik. Apapun akan saya lakukan kalau itu untuk yang baik. Tidak cukup hanya prosedur yang standar. Itulah Elisa. Dan saya berharap Elisa menjadi teladan kita menjalani saat-saat kritis tahun 2008. Jangan henti hanya soal-soal yang sudah standar. Tiru perempuan Sunem dalam situasi ini. Jangan dulu langsung berteriak-teriak. Kalau mau menangis, menangislah kepada orang yang benar. Kepada orang yang bisa dipercaya. Jangan menangis kepada semua orang. Jangan cerita masalah kritismu kepada setiap orang. Tapi ceritakanlah itu kepada orang yang benar. Siapa orang yang dianggap benar? Yaitu hamba Allah. Elisa, dia mau melakukan apapun kalau itu untuk kehidupan. Apakah yang mati di antara kita? Kalau ada hubungan, komunikasi yang sudah mati, yang sudah putus, lakukan yang standar. Biasanya yang standar dilakukan apa? Kalau komunikasi yang rusak, yang terputus, yang standar, udah disalamin aja. Iya udah kau salam, tapi dia cuek aja, biarin aja. Yang penting aku udah salam, tapi dia cuek aja, udah. Nah gitu. Kalau untuk kehidupan, saya tidak pernah berhenti hanya di prosedur yang standar. Saya siap lakukan apapun agar
anak yang mati, hubungan yang mati, keadaan-keadaan yang buruk menjadi baik kembali. Saudara-saudara yang terkasih, pernah ada seorang Yahudi yang luput dari aniaya Hitler. Kita tahu ya, Hitler menganiaya, membantai orang-orang Yahudi yang bersembunyi. Lalu di dalam persembunyiannya itu, dia menulis di tembok persembunyiannya ini. Dan inilah yang dia katakan dalam masa yang kritis itu, dalam masa yang gawat itu, dalam masa antara hidup dan mati. Aku percaya matahari walaupun dia tidak bersinar. Aku percaya cinta walaupun saya belum merasakannya. Aku percaya Allah walaupun dia masih diam. Itulah orang yang pro kepada kehidupan. Aku percaya matahari, walaupun gelap, kabut satu harian, aku percaya matahari. Walaupun yang dia rasakan hanya hate, kebencian, aku tetap percaya cinta, aku percaya kasih sayang. Aku percaya Allah, walaupun rasanya dia seperti diam 1000 bahasa, walaupun rasanya dia belum menolong saya, tapi aku percaya kepada Allah. Itulah Elisa. Itulah perempuan dari Sunem, tapi bukan Gehazi. Satu orang lagi, satu keluarga akan mengadakan perjalanan menuju Inggris naik kapal laut. Tapi karena satu dan lain hal, si suami nggak jadi ikut, istrinya dan anaknya yang berangkat. Tapi ternyata dalam perjalanan di tengah lautan, kapalnya mengalami bencana, tenggelam, anaknya mati. Istrinya masih bisa selamat. Kemudian si bapak itu berkata, tolong bawa aku ke tempat di mana tenggelamnya putriku. Dia dibawa akhirnya ke lautan. Sesudah sampai di lautan tempat tenggelamnya kapal itu, kapalnya dihentikan dan dia berdoa di sana. Sesudah dia berdoa, lalu di tempat yang dipercaya tempat tenggelamnya putrinya, sesudah dia berdoa, dia masuk kamarnya. Apa yang dia katakan? Di situ dia menulis sebuah lagu. Inilah lagunya, lirik lagunya. Ketika damai bagaikan sungai yang mengalir memenuhi jiwaku. Ketika duka cita bagaikan gulungan-gulungan ombak laut yang besar. Bagaimanapun itu banyaknya, itu mengajar aku untuk berkata, semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik untuk jiwaku. Josh Groban. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden deep, then I am still and waiting in the silence until you come and stay a while with me. You raise me up so I can
stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Itulah sikap Elisa. Itulah sikap perempuan Sunem, tapi bukan Gehazi. Saudaraku, itulah berita sukacita bagi kita. Apapun yang terjadi, kritis itu masih mungkin terjadi. Hari ini, besok, atau lah. Tapi ingatlah perempuan Sunem, ingatlah Elisa. Kita akan luput dari kritis itu bersama seorang ayah yang kehilangan putri. Kita boleh berkata, itu akan baik untuk jiwaku. Bersama Jus Kroban, kita bisa berkata, bersama engkau aku bisa mendaki puncak tertinggi. Bersama engkau aku bisa melalui gemuruh ombak laut. Bersama engkau aku bisa melebihi apa yang bisa aku bayangkan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman indah yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Benar Tuhan, hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman indah yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Benar Tuhan, hari-hari kehidupan kami jalui berhadapan dengan saat-saat kritis. Sering kami panik, sering kami berteriak-teriak, sering kami tidak tahu arah, sering kami hanya bisa menangis. Tapi saat ini kami boleh belajar dari dua pribadi yang luar biasa. Perempuan Sunem, walau tanpa nama, dia boleh menjadi guru kehidupan bagi kami. Agar sekritis apapun situasi yang kami hadapi, kami boleh tetap tenang, kami boleh tetap kalem, dan hanya bersandar percaya kepada kuasa-Mu saja. Agar kritis apapun yang kami hadapi, kami boleh bersama meniru meneladani Elisa. Tidak berteriak-teriak, tidak berhenti dengan prosedur yang standar, tapi kami siap melakukan apapun untuk kehidupan, karena kami percaya Engkau adalah Allah kehidupan. Tuhan, tolong kami agar dalam menjalani masa-masa kehidupan, saat-saat kritis dalam hidup kami masing-masing, kami boleh waspada, bahkan menghindar sikap Gehazi. Tuhan, inilah kami yang berserah, berdoa, pasrah kepada kuasa kasih-Mu, hanya dalam nama Yesus. Amin.